Terus pas aku ngeliat gitu, itu nggak ada 5 detik aku ngeliat di rumah temanku tuh di jendela, pokoknya ada satu rumah di atas jendela gede, rambutnya kusut sampai bawah gitu, ngeurai sampai keluar jendelanya gitu, lagi ngeliatin aku gini kayak diem gitu, matanya cuman kelihatan dikit doang. Jadi awalnya ngiranya ini ada yang gitu di atas kepala, ini sapi kali ya apa gitu. Pas dilihat dia lagi Sosok yang sama. sama khas dari Apaan tuh? Coba Mas Ciko. itu apa ya? Oh kayak Anak Aiko dengar. bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes, masih di hari yang sama, di edisi berikutnya bersama teman Kliwon yang satu ini bernama Okia. Aiko. Aiko. Nama orang lain kayaknya. Okia dibalik. Aiko. Ya. Selamat datang Kak Aiko. Kak Aiko. Terima kasih sudah diajak ke sini. Sama-sama. Kak Aiko nih temenan juga sama Kak Sani ya? Iya betul. Temannya udah lama. Oh udah lama, udah pulang dia sekarang ya? Kayaknya udah pulang sih, aku ditinggalin ya. Udah pulang. Iya dulu ada di satu UKM di kampus yang sama ya. Betul, Iya. satu organisasi Satu sampai organisasi. sekarang temenan. Oke. Nah tadi kita sempat ngobrol di off air ya. Kalau ternyata Kak Aiko ini juga memiliki pengalaman supranatural yang berhubungan sama keluarga, khususnya ke abang ya. Iya betul. Sebenarnya satu keluarga itu dibilang punya keturunan indigo enggak, tapi memang peka aja gitu, keturunan dari mama. Terus sering ngalamin hal-hal yang mistis gitu ya, tapi ada yang paling berkesan banget dan belum lama terjadi gitu. Masih ya sebulan 2 bulan kemarin lah. Ya, jadi udah sebulan 2 bulan kemarin itu ngalamin ya hal-hal yang gak enak lah, dan itu yang paling memorable buat keluarga yang lumayan peka dan sensitif sama hal-hal kayak gitu. Oke. Sampai sekarang sih sebenarnya ya. Cuman sekarang udah ya udahlah, udah pernah terjadi. Jadi bahan bercandaan malah sekarang. Apa, baru 2 bulan lalu loh? Ya sekitaran segitu, tapi karena udah ngelewatin apa ya? Kalau istilahnya di aku tuh, di agama aku doa pelepasan. Kalau di Islam mungkin ruqyah kali ya. Nah iya kayak gitu. Udah sempat ngalamin yang kayak gitu Fase juga. itu ya. Terus udah lewat juga. Sekarang udah nggak apa-apa. Jadi ya udahlah, udah pernah lewat gitu. Iya. Oke, mungkin bisa dimulai dari pengalaman abang dulu kali ya. Oke. Awalnya sebenarnya kita sebut aja saudara aku kali ya. Dia saudara aku. Dia baru selesai menikah, belum lama gitu. Terus abis itu pindah ke rumah baru, dan rumahnya tuh kebetulan memang sudah jadi bukan dibangun dari nol gitu. Fine aja, rumahnya adem, enak. Terus karena sama masing-masing keluarga juga deketan gitu rumahnya, jadi sering main, aman. Ya seminggu 2 minggu agak ngerasa nggak enak saudara aku tuh. Mulai dari tidurnya mimpi nggak enak, terus pas bangun tidur ada yang ngeliatin kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya abang tuh kayak mimpi, terus abis itu nggak sengaja ngigo sendiri, kasih makan dia, nunjuk ke, nggak tahu nunjuk kemana, pokoknya intinya nggak ada orang lah gitu, kasih makan dia. Terus akhirnya karena keluarga udah ngerti semua ya, sensitif sama hal-hal kayak gitu, dibawalah ke pendeta waktu itu. Dan pendetanya emang kerabat juga sama keluarga, jadi udah deket, udah tahu juga, doa bareng-bareng baru kebuka di situ semuanya. Apanya? Jadi maksudnya kebuka tuh kebuka rahasia faktanya gitu. Okay. Jadi yang punya rumah di situ sebelumnya memang
bukan penunggu biasa gitu loh, karena kayak minta sesuatu gitu, karena abang aku tuh diteror terus waktu itu. Kayak apa ya, mungkin minta dikasih makan gitu. Oh, si Ah, jin-jin penunggu yang ada di rumah ini tuh mm-mm. kayak minta dikasih makan gitu. Iya, Datangnya lewat mimpi terornya. lewat mimpi. Terus pokoknya kalau lagi capek, mungkin karena energinya negatif Iya. kali ya, jadi suka ada yang gangguin, tiba-tiba ada yang bisikin. Terus abis itu kebetulan di rumah itu piara anjing juga, jadi karena ya biar bisa nemenin lah gitu ya, anjingnya juga ikut stres sih di situ. Oh. Jadi sampai nggak mau makan. Terus kalau malam-malam gonggong terus, kepalanya ditutupin terus gitu-gitu. Pokoknya stres deh tuh. Semua yang di rumah itu stres. Berapa lama itu kejadian itu? Maksudnya teror itu berapa lama? Kasih makan aku itu. Hampir sebulan kayaknya. Lama juga ya. Heeh. Dan satu kalimat itu doang. Kasih makan aku. Sebenarnya kalau kalimat iya, cuman dari apa namanya, dari mimpi itu tadi kayak wujudnya tuh selalu sama, orangnya sama kayak gitu. Terus spotnya tuh selalu ada di tempat itu, di halaman belakang. Terus karena banyak sepupu-sepupu juga yang main ke situ, jadinya ada yang peka, ini kayaknya nggak beres nih rumahnya gitu. Dan bukan kayak setan yang lewat gitu, enggak gitu. Dia Emang penunggu situ. ada tuannya gitu Apa katanya. Wujudnya apa? Siluman sih. Siluman Katanya apa? siluman. Yang pernah dilihat sama saudaraku itu bentuknya kayak cewek, tapi dia suka melet. Terus lidahnya kayak ular gitu. Dia yang bilang kasih makan aku. Apa ada yang nunjuk ke dia suruh kasih makan? Itu abang aku udah nggak inget sih kejadiannya. Jadi kayak dia stres muntah-muntah, terus tiba-tiba langsung nunjuk gitu. Gitu. Iya. Terornya udah teror masuk ke psikologi ya, udah ngeganggu gitu ya. Anjingnya juga berasa. Iya. Kasih Emosian, terus semuanya kena deh, keluarga kena marah, kena jutek, gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah, satu keluarga udah tahu dia udah nggak beres, udah doain aja deh gitu. Oke. Terus tadi sosok apa lagi yang dilihat sama teman yang bisa itu? Sebenarnya banyak di situ jadinya, karena kebetulan di gang rumah itu tuh banyak banget rumah kosong. Karena baru. Enggak, jadi itu sebenarnya gang rumah lama, tapi kebanyakan ada yang tinggalnya tuh yang kerja, jadi pulangnya cuman weekend doang ke situ. Terus yang tinggal orang tua doang, jadi cuman sendiri, yang gitu-gitu. Bayangan kami tadi itu tuh nggak tahu ya, lo bayanginnya gimana ya? Bayangan gue deh gitu. Perumahan baru gitu loh. Oh enggak. Ya kan kayak Iya. yang Kayak kita cluster syuting gitu zaman ya. dulu kan, rumah baru. Ya kayak rumah-rumah baru aja. Cluster dengan rumah udah jadi gitu bayangannya tadi. Taunya nih bukan cluster, tapi ada rumah baru dibangun, dijual di situ. Udah lama dibangunnya, tapi nggak ditempatin. Jadi sebelumnya tuh orang-orang yang tinggal di situ juga cuma dijadiin kantor gitu-gitu, bukan base untuk tinggal. Boleh gitu. tahu nggak daerah mana? Daerah Bekasi. Oh jauh, gede. Jauh ya. Aman. Daerah Bekasi. Gitu. Terus akhirnya gimana? Apa namanya? Penyelesaiannya? Apakah beneran dikasih apa yang dia minta? Atau diusir atau gimana? Enggak, pastinya nggak dikasih karena serem juga kan. Jadinya waktu itu doa pelepasan, itu satu keluarga berdoa. Abang aku dulu yang didoain. Yang didoain sama pendetanya baru berapa menit ya? Belum nyampe 10 menit abangku udah muntah-muntah, nangis segala macam, katanya badannya nggak enak. Terus ya itu kayak di film-film gitu, berasa katanya ada yang keluar gitu dari atas. Ini Aoki lihat nggak? Aiko. Aoki mah DJ dong. Setif. Kan gue DJ di sini, mau cerita horor susah. Setip Aoki. Terbalik. Aiko ngelihat nggak momen itu? Ngelihat. Oh, ini jadi saksi semua nih, saksi semua satu keluarga. Itu tugas aku tuh di situ buat megangin kantong plastik aja kalau dia muntah, jadi di muntah. Iya. Gitu. Muntahnya banyak juga, lumayan banyak gitu. Abis dari situ udah lega. Waktu itu dia didoainnya di rumah yang lain. Di rumah utama, di rumah mama papa gitu. Terus baru dari situ dia udah enakan badannya, baru kita ke
rumah itu untuk doain, karena beda soalnya saudaraku ini udah kena secara personal, beda lagi sama yang di rumah itu gitu. Jadi didoainnya satu-satu gitu. Kayak Kasih gitu. makan dia. Serem juga ya. Itu berarti nggak sadar kan kejadian itu sih. Dia sih cuman ingetnya kayak gitu ya. Tapi saksinya waktu itu cuman istrinya sih. Jadi nggak ada yang tahu persis. Cuman dari situ akhirnya ke rumahnya tuh buat ini kan, buat doa. Pembersihan lah. Iya, pembersihan. Nah, di situ kebetulan pendetanya itu tuh udah kerabat sama keluarga dan peka juga sama hal-hal yang kayak gitu, karena dia memang sering untuk ngedoain orang yang kayak gitu. Ya memang benar, bukan semacam kayak setan yang lewat atau apa, tapi memang ada tuannya tadinya, tapi sudah ditinggalkan sama tuannya. Kontraknya masih ada. Itu yang terjadi yang sering kita dengar juga. Iya. Sering ya, banyak kayak gitu ya. Iya, ada beberapa cerita yang bilang seperti yang menyebutkan scene ini nih. Iya, betul. Jadi di gedung ini ada penunggunya punya penunggu sebelumnya, tapi masih ada di situ, berasa nggak dirawat gitu. Iya, nggak dituntasin ya. Jadi sebenarnya katanya tuh ada semacam kontraknya gitu. Katanya sih yang melihara itu orangnya udah nggak ada. Meninggal. Iya, jadi bingung kan, tiba-tiba saudaraku masuk, ini kayaknya ini baru nih, tuan baru, ya udah minta aja ke dia deh. Dia kayak udah lapar banget, jadi desperate kali ya. Dihantuin terus abangku nggak kuat gitu. Disebutin nggak apa aja yang diminta sama si makhluk ini? Tadinya sebenarnya nggak disebutin, tapi kayaknya abangku itu tahu sendiri deh dia butuhnya apa. Jadi ini kebetulan, jadi aku ceritanya gini, kebetulan itu abang waktu itu lagi pegel-pegel. Jadi manggil tukang urut lah gitu kan, tukang urut ke rumah. Biasanya tukang urut kan ada tuh megang-megang yang gituannya gitu kan, ngerti ya. Signature tambahan tuh side dish-nya. Ternyata dia bisa ngeliat dan tahu emang ini tuh udah pernah dikasih makan apa aja, dan bener-bener sama kayak yang diduga gitu, ternyata memang peliharaan. Terus intinya ada salah satu sumber bilang di satu spot rumah itu memang ada yang ditanam. Gitu. Ada yang ditanam. Biasanya ayam camani ya. Kalau yang kayak gitu, yang ayam hitam itu, ayam camani. Ada stepnya sih katanya. Yang awal-awal tuh kalau misalnya masih baru-baru, yang masih kecilnya tuh ayam camani. Selanjutnya bisa kepala kambing, kepala kerbau gitu. Sampai akhirnya tumbal tuh biasanya beneran orang gitu. Nah, ini tuh katanya udah sampai kepala apalah yang gede-gede itu, aku nggak tahu gitu. Arale? Iya, kan gede juga tuh. Pala besar? Pala nggak tahu pasti ya. Pala besar. Dokter Slap? Nggak tahu lagi. Beda generasi. Lagi. Sorry. Ketahuan. Iya. Boneka Mampang? Tahu. Lumayan, yang lidahnya melet-melet itu ya. Iya. Gitu doang joget lagi. Iya gitu. Akhirnya tahu spotnya, dikasih tahu ini spotnya ditanamnya di sini. Kebetulan banget balik lagi tuh yang aku piara anjing, dia memang nggak suka di situ, dan dia suka lari muter-muter di situ. Sebentar, nggak suka atau sebenarnya ngasih kode kalau di sini ada sesuatu? Bisa jadi dia ngerasa ada sesuatu, nggak suka. Terus kebetulan anjingnya kan udah pindah ke rumah yang lain. Pas balik lagi ke situ dia udah nggak mau lagi ke situ sama sekali. Gengsi. Masuk ke pintu juga nggak mau. Gayanya nggak mau masuk lu. Anjing. Emang anjing. Emang anjing. Anjing bener. Emang anjing. Oke. Ini seru nih. Itu yang ngasih tahu titik itu si pendeta. Iya. Sama ada beberapa keluarga memang ngerti gitu kan. Jadi oh iya, sumbernya lebih dari satu, berarti bener gitu. Aiko, apa yang dilakukan pendetanya? Ada scene quote unquote kayak attacking, defending? Ada. Bukan doa aja? Iya, kayak yang di film-film gitu. Jadi tapi conversationnya sama kayak pakai bahasa Indonesia biasa ya. Intinya kayak yang aku inget sih, saya tahu kamu di dalam, tolong keluar, yang gitu-gitu. Jadi kayak ngomong sama manusia aja gitu. Tapi pendetanya juga sampai yang
keringetan gitu-gitu, dan aku juga selaku yang ikut berdoa juga capek. Jadi setelah dari doa itu, besoknya seharian satu keluarga full istirahat karena capek banget badannya. Kayak abis apa ya? Abis road trip gitu, tapi nggak tahu nggak ngapa-ngapain. Energi ya, energi. Drain. Berapa lama tuh Kak proses itu? Ada semalaman? 1 jam. Oh, sih, cepet 1 ya. jam. Cuman ya gitu, doanya non-stop. Terus jadi waktu baru datang ceritain dulu lah, ini tuh rumahnya gini gitu ya, nyeritain mamanya saudaraku ini. Terus memang di satu keluarga itu yang terkenal apa ya, dibilangnya agak lemah, yang sering peka itu tuh si mama itu. Pas lagi ngejelasin tiba-tiba jatuh sendiri. Sendiri kayak kesurupan pingsan gitu. Enggak. Kayak tiba-tiba katanya ada yang sep gitu. Terus habis itu dia pingsan. Blackout. Ada Blackout yang lewat gitu ya. Keringet dingin. Terus habis itu kata pendetanya, iya tadi nggak suka karena dikasih tahu gitulah intinya. Oh, dia marah, gampang kena gitu. Serem juga ya. Tapi udah clear semuanya ya. Sebenarnya belum clear sih. Oh belum. Belum. Berarti masih ada. Karena kalau kayak doa pelepasan gitu-gitu tuh sebenarnya nggak bisa cuma sekali. Udah diusir tapi kayak tempat-tempat horor aja gitu loh. Udah diusir tapi pasti kan bekasnya tuh ada ya. Harus rutin, dan sebenarnya emang bisa diusir, benar-benar hilang, tapi ya mendingan kita yang cabut aja sih daripada urusannya. Karena ini rumah sewa juga gitu ya, bukan milik kalian. Betul. Ya. Ya biasanya kalau habis ada pembersihan gitu kan, jangan lupa rumahnya sering jadi tempat ngaji gitu kali ya. Iya, harus ada kehidupan lah gitu ya. Oh, tapi di situ Om lagi saudara tinggal sendiri apa? Berkeluarga sih sebenarnya, satu keluarga. Ngefek nggak ke anak-anaknya? Kebetulan belum punya anak. Sorry. Gitu. Maaf ya. Suami istri itu untungnya gitu ya. Untungnya. Saya tadi kepikirannya kalau ada anak kecil kan itu tapi ke anjing kan. Kalau ada anak kecil tapi biasanya peka tuh, kasihan tuh. Iya, ke bayi ya. Oke. Kak Iko, ayam cemani tahu? Tahu sih, ayam yang darahnya hitam itu ya? Oh bukan. Apa sih yang mana? Nggak tahu berarti. Darahnya mah tetap merah. Apa darahnya tetap hitam juga sih? Kayaknya sampai dalam-dalamnya juga hitam. Gua nggak tahu lagi. Tapi emang hitam semua hitam kan, dia matanya jenggirnya tuh hitam. Iya. Kalau ayam cemana tuh apa? Ayam cemana tuh berarti nanya, bingung. Kalau orang Sumatera ayam kayak mana? Ayam cemana? Bingung. Iya. Ini berarti judulnya kasih makan dia. Kasih makan dia. Ini yang sebenarnya dari tadi gue dari awal dengar cerita tuh deja vu. Sama waktu itu gue sama Danu sempat pernah kemimpian di rentan waktu yang sama. Ada yang nyebut sosok, yang nyebut kasih makan dia, tapi nunjuknya ke seseorang yang ternyata bernama Ciko. Nah kita ngobrol, lu kemarin kemimpian gak? Iya, Ciko ada yang nunjuk kasih makan dia. Nah makanya sama kita sekarang dia akhirnya dipekerjakan dia oh iya dipekerjakan iya. Biasanya kan gitu, minta makan ya dulu gue piara deh gitu. Bisa dia. Bisa dia pinter udah nyambungin sendiri. Cerdas, sudah pinter lagi kadang ya kalau dipiara ya, karena dia tahu dikasih makan. Bener. Kadang doang tapi pinter ya. Iya. Heran. Yang blow on kan wewe gombel tadi itu pakai sebelumnya, pakai dibalikin. Nggak cocok nih mau dipelihara. Reject. Tadi itu belum dimention semua tahu siluman yang ada di dalam rumah itu. Yang paling sering dimunculin itu yang si cewek lidah melet itu, ular katanya sih. Terus ada juga di bagian lotengnya tuh katanya kayak monyet. Oh ini fun fact-nya, ada yang nemu waktu itu kayak monyet, agak-agak monyet manusia gitulah intinya, monyetnya tapi serem gitu. Terus pas didoain itu ternyata tetangga dari situ ada yang pakai juga, dan itu dari rumah itu. Lagi mampir dia, kepanggil. Jadi, atau gimana? Mungkin karena satu tembok kali ya, dan itu dulu rumah kosong baru diisi, dia kebiasa main apa gimana nggak tahu, jadinya
kelihatan. Terus namanya juga rumah baru, keluarga muda kan banyak yang bertamu ya. Kayaknya tetangga tuh nggak suka rumahnya jadi berisik gitu. Jadinya ya yang piaraan itu juga nggak suka menanam siluman kera tadi itu. Ya dia piara di rumahnya dia, tapi karena satu tembok sering jalan-jalan mungkin ya. Atau temenan mungkin sama yang di rumah. Bener. Itu di rumah saudaraku. Tukar insight. Iya, sama-sama selama bukan setan, bukan. Kalau setan kadang juga mereka nggak bisa komunikasi. Selama kliennya klien binatang, mereka temenan biasanya. Sama kayak anak perantauan aja. Misalnya nih ada di satu daerah, dia nyari tuh yang ular mana ya gitu. Kalau yang bentukannya bukan siluman gitu enggak sendiri. Ini ular sama monyet gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting satu klan mereka. Iya sih, sempat juga soalnya waktu yang pengusiran itu dimensionnya bukan setan atau makhluk tapi pasukan dibilangnya. Banyak. Oh, pasukan gitu. Apa ya? Nggak tahu tuh pasukan apa. Serem banget. Banyak gitu. Ya. Nah, sebentar. Pasukan apa itu berarti ada rajanya atau enggak? Maksudnya istilah untuk banyaknya aja dibilang pasukan gitu. Banyaknya aja sih kayaknya. Rajanya mungkin yang pelihara ya aturan atau yang punyanya mereka tapi empunya. Majikan sih itu tapi. Bisa. Gitu. Akhirnya pindah. Tapi sebenarnya belum totally pindah sih. Jadi tidurnya nggak di situ karena udah tahu itu nggak sehat kan. Tapi kalau siang mungkin ada kerjaan atau apa ya main ke situ nggak apa-apa. Tapi pas udah gelap, udah malam cabut gitu. Karena udah disewa kali ya. Iya, nggak mau rugi dong kita. Masa lebih menangan setan. Iya benar. Iya. Yang penting kuat aja imannya. Betul. Cuman kalau udah mengganggu kayak tadi dan sudah kontak fisik, batin dan psikologi mah kayaknya kudu dibantu tetap gitu. Iya, cuman semenjak yang didoain itu jadi udah lebih kuat aja sih jadinya. Dan mungkin nggak tahu ya caranya gimana, cuman si makhluk-makhluk yang tinggal di situ tuh udah di warning gitu loh. Ini udah bukan tempat kalian lagi, orangnya mau tentram di sini gitu, nyaman. Intinya gitu. Gitu sih. Gila 2 bulan lalu guys. 2 bulan 3 bulan lah. Tapi sekarang udah jadi bercandaan malah katanya. Udah lewat fase. Iya, malah sekarang kalau sekarang kadang masih ada tuh kalau misalnya lagi kerja sendiri duduk di situ, tiba-tiba ada yang nampakin diri atau ada yang bisik-bisik. Paling cuman udahlah gue udah capek gitu lu. Urusan diri sendiri aja. Udah gitu. Ada ininya. Tapi menarik juga ya. Udah pindah rumah ke rumah situ cuma buat bekerja. Karena kebetulan memang ada bisnis juga kan, jadi ya meetingnya adalah di situ aja gitu. Yang lain juga pada ya udahlah, udah ngerti juga harus kayak gimana, toh dia nggak ngapa-ngapain gitu. Besar rumahnya ya, bentukan rumahnya. Gede sih harusnya. Biasa aja sih, nggak gede-gede banget, tapi yang model up emang plong gitu sih. Jadi kalau buat ngumpul atau apa gitu emang enak. Dulu kan sempat buat kantor juga kan soalnya. Iya. Gue mikirnya gede nih bangunannya. Gitu. Ya, tapi serem sih, itu serem. 2 bulan lalu di daerah Bekasi. Kena mental sih sebenarnya. Daerah yang padat, daerah yang kanan kirinya sudah maju. Baru buka mall baru. Betul. Parkiran udah nggak gratis tapi. Apa? Udah nggak gratis parkirannya. Emang kemarin gratis? Sempat gratis. Wah ampun itu. Kasian kan, ramai banget. Kasian. Iya, menarik. Usaha kos-kosan menarik di sana. Oh iya. Mallnya banyak banget cuy. Di Apet 5 mall loh. Ada ada apa. Benar. Banyak juga itu hantunya pasti di situ ya. Wah. Kita nggak mau bilang hantu sih. Bekasi paling banyak juga sih. Banyak soalnya banget kan mall yang baru itu yang itu kan dulunya tempat apa? Aduh belum lahir lagi. Apa? Dulunya tempat waktu 98 tuh yang tempat orang dibakar-bakar itu loh. Oh iya, baru tahu saya. Iya. Itu kalau orang Bekasi lama pasti tahu. Terus sebelumnya itu. Tentang apa? Iya. Jadi dulu tuh bangunan apa, terus ya pokoknya orang dibunuh-bunuh di situ banyak, terus sampai berapa tahun tuh mangkrak. Apa yang dibangun di situ tuh nggak jadi aja gitu. Baru itu mall itu yang jadi. Gede lagi. Gede banget. Wah, gitu. Oke. Ya.
Mantap sekali ini cerita Kak Aiko. Sudah benar Ya? namanya, benar. Alhamdulillah. Eksorsisme sekeluarga berarti ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Ini yang paling parah yang pernah bersinggungan dengan Aiko sampai detik ini. Karena kan keluarga ada juga tuh ternyata yang sensitif atau peka gitu. Sebenarnya mungkin karena ini aja ya, karena baru kejadian jadi ini yang Masih paling fresh. ngebekas, ya paling fresh. Kalau dari diri sendiri sih yang paling kena tuh waktu itu, aku pernah live in dulu waktu zaman SMA. Itu kejadiannya di kampung. Ini aku sebut aja daerahnya atau gimana? Kabupatennya atau kotanya aja? Pokoknya di daerah Jawa Tengah lah, di daerah atas. Oke. Pokoknya di agak-agak di pegunungan gitu. Memang kan kalau live in sekolah tuh nyari yang perkampungannya yang butuh dibantu gitu ya. Betul. Terus itu satu angkatan ke sana. Aku udah sadar juga di situ memang sensitif anaknya. Cuman namanya bareng teman-teman masih SMA ya, tengil kan. Si orang tua aku tuh waktu itu dulu dapatnya penjaga warung di tengah RT. Oke. Dia bilang kalau misalnya mau nongkrong sampai pagi nggak apa-apa di warung bapak aja, di warung ibu aja, tapi kalau misalnya maghrib masuk dulu ke rumah karena di sini nggak ada tuh yang keluar-keluar. Dia bilang gitu. Ini di desa ya, bukan di kota gitu. Ya namanya tengil ya kan. Mau ngobrol-ngobrol nongkrong terus berisik-berisik main gitar segala macam. Pas lagi maghrib kebelet pipis. Kebelet pipis di desa itu tuh cuman 1-2 rumah doang lah yang kamar mandinya tuh di dalam rumah. Jadi masih di jamban gitu, di luar. Bareng-bareng. Jadi tipe rumahnya tuh yang jalannya cuman muat buat motor, terus ngeliuk-liuk naik gitu. Jadi kita bisa ngelihat rumah orang tuh di atas, di bawah gitu. Terus aku ngantri sama temanku, dia duluan yang pipis. Jadi tuh jambannya cuman segini lah. Jadi kepalanya kelihatan. Terus rumah atas sebenarnya juga bisa kalau ngintip. Gitu. Ya, kebayang. Nah, jadi tuh karena aku lumayan dapat orang tua yang mampu, jadi kamar mandi dalam. Nah di rumah temanku yang nongkrong ini tuh dia dapetnya kamar mandi luar. Jadi ya udah mau nggak mau kebelet kan. Lagi maghrib. Terus aku sempat ngucap memang intinya apa ya, kayak udahlah pipis doang, emang siapa sih mau ganggu gitu. Kayak aku sempat mention Kunti atau apa gitu. Emang Kunti mau ngelihat orang rame-rame kok gitu. Terus dulu bercanda-bercanda karena kita dari sekolah swasta Katolik. Jadi kayak udahlah kita doa juga kok gini gitu. Terus temanku udah pipis duluan, aku nunggu di depan karena takut ada yang ngintip juga kan, cowok-cowok jahil tuh. Terus pas aku ngeliat gitu, itu nggak ada 5 detik aku ngeliat di rumah temanku tuh di jendela. Pokoknya ada satu rumah di atas jendela gede, rambutnya kusut sampai bawah gitu, ngeurai sampai keluar jendelanya gitu, lagi ngeliatin aku gini kayak diem gitu. Matanya cuman kelihatan dikit doang. So aku ngeliat itu apa ya? So aku ketawa dulu bentar. Itu apa ya? Terus ngeliat lagi, kok masih ada ya gitu. Itu langsung bulu kuduknya langsung merinding, semuanya merinding. Pipis juga cepet-cepet, udah bodo amat. Pas masuk lagi cerita, terus kayaknya sempat secara aku nggak sadar tuh sempat kayak dipijitin gitu sama orang tua aku gitu. Kenapa tadi ada ngucap nggak bener ya gitu. Intinya gitu. Dari situ sih itu live in itu kayak aku pura-pura fine aja padahal badan udah nggak enak. Terus aku dapat kamar kebetulan, kamarnya tuh yang kalau tidur di kepalanya tuh langsung jendela. Jadi kayaknya orang tua aku di situ tuh memampukan kamarku supaya nyaman. Kayaknya tuh tadinya bukan kamar deh gitu. Jadi sebenarnya si jendela di atas kepalaku itu tuh kandang sapi apa kandang apa gitu. Jadi awalnya ngiranya ini ada yang gitu di atas kepala, ini sapi kali ya apa gitu. Pas dilihat dia lagi. Sosok yang sama. Okay. Itu sama sampai akhirnya ada yang ngerti di situ. Dia bukan RT, bukan kepala desa, aku lupa, pokoknya dia
yang lumayan sering kelihatan lah mukanya di desa itu waktu aku live in. Dia bilang udah nggak apa-apa, doa aja ntar malam. Itu biasa sih sebenarnya, dia bilang gitu. Yang penting ntar kalau udah 3 hari paling udah apa namanya udah nggak ada gitu, kamu nggak lagi datang bulan kan. Dia cuman mastinnya kayak gitu. Udah sampai akhirnya di H-1 sebelum pulang itu sekolahku bikin pesta budaya. Pesta budaya. Jadi masing-masing grup itu tuh nari, ada nari khas dari Apaan tuh? Coba Mas Iko. Itu apa ya? Oh, kayak anak dengar. Kayak anak bayi. Atau apa? Hah? Iya. Iya, tiga-tiga dengar berarti. Ya udahlah ya. Ya enggak apa-apa. Iya. Lanjut ya. Ya. Ya udah. Bayi ya, bukan cewek ya? Bayi atau Aku cewek sih gitu. Iya. Kayak imut gitu kan, gak berat iya, suaranya ya. Bener, iya. Oke. Halo. Nyapa Iya. aja deh kalau gitu. Iya. Sih nggak pulang lu. Harusnya pulang nih kayaknya nih Sani nih. Oke. Iya. Intinya aku nari waktu itu. Jadi ada 3 tarian. Aku nggak ingat tariannya apa. Intinya yang terkenalnya di desa itu ada satu tarian namanya tari warok. Ya, aku masih ingat. Jadi malam sebelumnya itu memang anak-anaknya diajarin sama warga desanya buat hafal gerakannya. Tarian yang lain tuh bagus, pakai kuda lumping, ada yang sayap-sayap. Nah, yang warok ini memang di makeup kayak mukanya hancur gitu, kayak dijelek-jelekin gitu. Terus tariannya juga absurd menurut aku ya. Kayak yang lain kan misalnya kayak ngelenggok-lenggok, yang ini tuh bener-bener cuman kayak matanya nggak ada ekspresinya. Terus nanti ngangguk-ngangguk ya, ngangguk-ngangguknya tuh lama gitu. Terus ya pakai gamelan lengkap segala macam. Di situ aku nggak sadar. Jadi aku tuh basicnya emang penari. Oke. Jadi menurut aku di situ aku kayak ya udahlah gampang, bisa kok gitu. Dan aku udah hafal sendiri memang di antara teman-temanku yang lain. Jadi nggak masuk akal pas saat pentas aku tuh salah koreo. Salah koreo dan temenku udah ganti barisan gitu, ganti blocking, udah pada kesana, aku masih nari diem di tempat itu. Iya, gue dejavu deh, asli. Dejavu kayak gitu. ceritanya Kristo. Iya, Kristo tapi POV-nya dia melihat temannya. Hanoman, iya. Ya Hanoman ya. Enggak, kalau gue dejavunya lanjut dulu deh Kak, nggak apa-apa deh. Jadi gue sorry deh, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Aku potong dulu sebentar. Jadi gue dejavunya ini Kak Iko sedang menceritakan cerita yang kayaknya pernah gue dengar, tapi dari POV temennya. orang yang ngelihat ya. Iya, atau mungkin temennya Kak Iko waktu SMA gitu, gue nggak tahu gitu. Nggak tahu tuh. Namanya Kristo ya? Enggak, tapi nggak mungkin karena aku tebak sekolah kamu ada di Kemang Pratama bukan? Betul. Oh iya, udah benar. Oke. Lanjut. Beda sekolah berarti maksudnya. Iya, jadi yang sebelah-sebelahan dengan Katolik Islam itu kan. Iya, betul. Katolik Islam. Katolik ya. Sekolah Sekolahnya. Islam dan sekolah Katolik sebelahan satu tembok. Iya. Gitu. Oke. Tadi sampai Ya itu tadi kamu udah nggak sadar. Nari nggak sadar. Rasanya tuh dari ujung kaki sampai pinggang tuh aku kayak nggak napak. Nggak napak. Terus pikiranku kosong, aku masih bisa ngelihat teman-temanku. Jadi itu posisinya penontonnya itu tuh ngelilingin lapangan, waktu itu lapangan RT gitu. Jadi dia ada di depan aku gitu kan. Terus teman-temanku di depan aku pada Aiko gitu. Aku ngerasanya dengernya kayak gema gitu, kayak jauh suaranya. Aiko gitu. Terus pas aku agak diem, terus habis itu mulai terang lagi tuh penglihatan aku. Teman-temanku udah pada kayak kok lu kenapa karena depan-depanan banget kan. Terus aku pas sadar ngelihat temanku udah barisannya udah di sana gitu. Tapi satu kampung itu taunya aku cuman salah koreo doang, tapi di situ aku nggak ngerasa salah koreo, kayak diem aja bengong gitu. Kayak lagi nggak di situ tapi diambil alih ya. Kayak diambil alih sesaat gitu kan. Mungkin ya gitu. Dan pas nanya ke yang memang apa ya, kayak pengajar narinya gitu, angkatan-angkatanku yang sebelumnya yang nari di situ memang harus ada, bukan harus,
biasanya ada satu yang kemasukan, antara itu pemusik gamelannya atau penarinya. Biasanya gitu, tapi di angkatanku tuh kebetulan nggak ada. Ya kalau diterusin mungkin aku kali ya waktu itu. Iya gitu. Berarti tuh kayak nggak sampai masuk gitu ya, cuman sebagian sampai pinggul tuh lu udah nggak berasa kan, kayak nggak berasa napak. Iya, kayak ngambang. Setengah masuk berarti. Iya. Benar. Merinding terus kayak keringet dingin gitu. Oke. Itu peralihan, bukan peralihan ya dibilang. Ya setengah. Dimensi udah beda dimensi gitu kan, makanya kayak rasanya. Iya, tapi belum full gitu ya. Tapi udah keburu sadar lagi gitu. Itu tuh. Terus pernah sering kejadian di temanku yang di sini yang ada lo sama Dencil juga. Iya. Ya setengah masuk gitu kondisinya lah. Tapi itu mungkin udah masuk kali ya, bisa dibilang. Bisa jadi. Udah. Jadi orang yang nggak sadar, tapi dilihat orang biasa tuh nggak kesurupan banget gitu. Berarti kayak Aiko nih lumayan sensitif ya berarti. Iya, tapi sekarang udah agak jarang sih. Iya. Kata gue sereman yang tadi ceritanya tuh. Yang ini ya barusan. Iya, live in. Iya tuh yang live in. Bener banyak kan? Gue kayak pernah denger gitu dari salah satu senior, nggak mungkin seniormu sih berarti. Langsung ketebak kan sekolahnya apa, karena kok gue kayak ada dalam satu momen dan cerita kayaknya gue pernah dengar cerita ini entah gitu. pernah dengar atau gue ada di POV orang yang melihat ketika aku lagi live in gitu. Pokoknya di akhir live innya diajarin tarian, ada satu temennya yang nggak sadar gitu kalau dia sebenarnya tuh dari kacamatanya dia tuh kemasukan, tapi dia masih tetap show aja gitu, tapi tidak seperti orang kesurupan gitu. Merinding gue. Itu yang gue ingat ceritanya Kristo Immanuel. Oh iya. Kreator dia juga pernah cerita yang momennya sama tuh pas lagi KKN atau apa itulah ya istilahnya, live in. Kayak gitu, ada momen dimana dia, gue lupa deh antara dia atau temennya gitu ya, yang jadi Hanoman, gerakannya lompat-lompat. Iya. Tiba-tiba kok jago gitu. Beda sih harusnya. Cuman memang biasanya kalau nari kayak gitu ada aja sih. Iya sih, gue percaya sih kalau penari ya. Apapun ya, yang karawitan pun juga ya ada ritusnya biasanya. Pokoknya kalau nari jangan kosong nih pikirannya. Jangan kosong, jangan kalut ya gitu. Pasti ada aja sih. Iya, apalagi nari-nari tradisional ya. Itu tariannya menurut aku absurd banget sih. Soalnya beberapa temanku yang nari, apalagi yang cewek ya kan, maunya kalau kayak gitu make upnya yang cantik narinya gitu kan. Begitu dapet itu tuh ada yang nangis, ada yang nggak mau karena jelek, mukanya dicoret-coret, terus ada yang dibikin hidungnya jadi gede gitu-gitu, terus kan pakai full kostum kan. Terus jadi nggak apik gitu dokumentasinya ya. Jangan kan saat show, kalau ngomongin Jawa juga ya, saat di make upnya aja kadang ada ritualnya kan. Gitu. Biasanya. Di sembur. Iya, sebul. Iya. Sembur mah. Oh, yang pakai rokok itu ya. Iya, kan? sebul. Pengantin biasanya. Ya, dipaes tuh saat dipaes. Udah tahu cerita istri saya belum waktu dipaes? Belum ya. Udah Martin. Martin. Paes. Oh astaga, baru connect. Sorry. Makanya pakai Nokia. Kita masih people. Iya. Kita masih sempat kok pakai Nokia. Masih. Iya gitu. Udah sering diceritain di YouTube, udah pernah belum ya? Udah kan, udah sering banget. Adalah ya saat di ritualnya lah ya. Iya, dan aku ngelihat di situ wah chaos lah. Istriku bukan jadi istriku. Jadi mukanya hitam gitu, lebam. Padahal lagi sesi foto sebelum kita maju ke pelaminan gitu. Oh, kelihatan dari mukanya ya. Keluarga foto-foto dulu kan gitu. Udah, terus dukun manten ya, biasanya dukun mantennya langsung tarik ke dalam ruang rias. Terus aku ngikutin, makanya jangan kepikiran terus, kan ini hari bahagiamu gitu-gitu. Lama-lama berubah tuh. Kalau hari besar memang pokoknya kalau ada nikahan,
nari atau acara besar ya pasti ya. Jangan pikirannya jangan kemana-mana deh gitu. Kalau hari kecil tuh gimana Kak? Apa aja? Kan kalau hari Senin, Selasa, Lucu banget. Hari kecil gimana? Kamis, Senin. hari besar kan ada pernikahan, Iya. ada apa gitu. Kalau hari kecil tuh apa? Senin. Diulang lagi. Lucu banget. Selasa. Gitu dah. Oke. Wah, Menarik. menarik. Iya, menurut gue lebih serem yang kedua malah. Karena Kejadian pengalaman live sendiri ini. kali Karena ya. pribadi mungkin Iya. ya. Iya. Oke. Gue masih siapa ya? Apa ya gitu. Dan habis kejadian itu sih udah beda daerah lagi, udah nggak di situ lagi. Apanya? Live ini Live ini ya? udah ganti kota gitu, jadi nggak ada yang relate lagi gitu loh. Iya. Wah, Sampai di aku doang. Iya. Biasanya di situ terus ya Iya. sekolahmu. Oke. Langganan ke desa itu berarti. Biasanya kayak 5 tahun sekali ganti desa. Pokoknya sampai desanya maju ganti lagi gitu. Keren banget ya. Mantap, kayak konser berarti. Live in Tokyo, Live. live. Beda ya. Live. Beda. Kayak tur. Aku suka konser gak? Aoki. DJ di sana sekalian. Jadi DJ. Bareng Lucu itu banget. tadi yang rambut panjang. Kusut ya. Nanti kita Iya. cek di dalam deh itu suara deh. Sumpah. Biasanya ngikut ini orang yang pakai baju kardigan. Iya, dia biasa. pakai iya, yang iya, pakai iya. warna cerah. Emang nggak dikasih tahu Ciko? Di sini jangan pakai berat, emang pegel aja belum makan. Udah sih tadi ya. Biasanya ngikut yang suka warna cerah. Iya. Mentereng soalnya. Mentereng. Oke, Iya. terima kasih banyak Kak Aiko. Iya, makasih. Masih banyak Udah ya. mampir. So, Semoga abis ini dengerin kita terus, nonton di Pasti. YouTube juga ya. Pasti. Hormatin Ciko lah, kasihan. Bantuin Peliharaan dia itu ya tadi yang belum dikasih makan. kasih makan dia. Habis ini kita kasih makan. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat teman Kliwon yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Dah.